Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru hebat dengan saya Ibu Agung Rusiawati, calon guru penggerak Angkatan 5 asal Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tayangan video tentang tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, observasi coaching. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum. Salam, silakan masuk Bu. Maaf Ibu mengganggu. Iya nggak apa-apa. Silakan Bu Lilis, Bu Agung. Apa kabar? Baik Bu. Alhamdulillah baik-baik. Iya, ini saya sama Bu Agung mau menghadap Ibu. Kebetulan saya ada hal yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Jadi saya mengalami beberapa ada masalah dalam pembelajaran saya. Nah, saya minta ditemenin Bu Agung biar saya pede menghadap Ibu. Ya, silakan. Kenapa Ibu? Boleh curhat ya Bu ya? Boleh, silakan. Bu Agung, saya mau izin mau curhat sama. Silakan. Gak usah terganggu ya, saya jadi mendengar. Makasih Bu Agung. Monggo. Ibu, jadi saya tuh gini. Saya kan mengajar di kelas 9. Masalah saya dalam pembelajaran itu kadang-kadang siswa saya itu sulit sekali dalam pembelajaran speaking atau berbicara. Nah, udah saya pancing-pancing mulai dari kalimat-kalimat yang sederhana seperti misalkan good morning everyone atau apa, tapi mereka hanya sedikit sekali siswa yang merespon. Nah, terus apalagi ketika mulai pembelajaran, pertama mungkin ini yang saya lihat itu, saya amati. Pertama suka diketawain teman-teman, kemudian takut salah, katanya takut salah Bu, nanti ditertawakan kayak gitu. Jadi dua faktor itu yang akhirnya tidak berani untuk memulai berbicara bahasa Inggris Bu, meskipun kata-kata yang sangat sederhana. Jadi mereka takut kalau mengucapkan itu takut salah. Gitu iya ya. Bu, takut salah. Nah itu jadi saya tuh lagi berpikir bagaimana caranya supaya anak-anak itu bebas berbicara tanpa ditertawakan, tanpa tanpa takut salah. Padahal saya juga berkali-kali, kamu lebih baik mencoba, ibu tidak akan menyalahkan kalian karena orang yang pintar itu selalu berawal dari kesalahan. Lama-lama kalau kamu terbiasa, pasti kamu senang berbicara bahasa Inggris seperti itu Bu. Sudah dinasihati seperti itu ya. Sudah Bu, bahkan saya udah membantu mereka untuk memberanikan diri belajar dari hal-hal yang sederhana sekali gitu Bu, meskipun cuma yes atau no gitu loh Bu. Tapi ada nggak mungkin yang mempengaruhi selain kedua faktor tadi yang menulis, jangan-jangan ada lagi faktor lain yang mempengaruhi siswa tersebut menjadi takut gitu untuk berbicara selain tertawakan temannya gitu, mungkin ada atau takut salah ya. Kalau ya selama ini sih dua faktor itu Bu, hanya takut ditertawakan teman dan takut salah. Itu aja sih yang mendominasi, karena saya sudah berkali-kali aja dengan ada cara juga kok masih seperti ini gitu kan. Bagaimana gitu kan cara saya itu, saya muter otak bener-bener Bu. Jadi kadang-kadang saya merasa jadi guru yang gagal gitu Bu. Makanya saya kesini pengen sekali sama ibu curhat tentang masalah ini Bu. Saya kan nggak mau jadi guru yang gagal. Saya kepengen guru bahasa Inggris ketika mereka keluar dari sekolah ini minimal mereka merespon dengan kata-kata yang simple atau yang sederhana begitu loh Bu. Ya, jadi kalau menurut Bu Lilis, kriteria apa yang membuat seseorang itu disebut guru yang tidak gagal? Kalau tadi kan merasa gagal ya, karena berarti ada indikator nih, apa yang membuat seorang guru tadi disebut tidak gagal nantinya gitu. Gini, menurut saya tuh karena saya fokusnya ke speaking tadi ya Bu, saya ingin anak-anak itu merespon apa yang saya ajarkan atau misalkan apa yang saya sajikan. Bertanya ini anak-anak merespon, punya keberanian dengan sukacita tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa ini ditertawakan oleh teman-teman gitu Bu. Jadi saya ingin anak-anak tuh bisa merespon meskipun dengan kalimat-kalimat yang sederhana Bu. Ya, jadi kalau indikatornya tadi ya, kalau anak-anak juga bisa merespon tanpa takut salah. Nah itu. Kalimat sederhana. Nah itu. Jadi saya nggak muluk-muluk Bu. Saya ingin anak-anak tuh bisa merespon tanpa takut salah, tanpa ditertawakan.
sekarang sudah punya kira-kira kemampuan ataupun modal dasar ya, ataupun yang kita punya apa nih untuk menuju ke arah sana gitu. Jadi Yang bisa saya dulu pernah di kelas 7 Bu, pernah mengajar speaking ini dengan menggunakan gambar ya. Tapi memang kita harus rajin googling dengan materi-materi yang yang terkait dengan topik dan tema. Jadi saya harus rajin memprint out gambar-gambar, misalkan what is it, kita tempel di sini, kemudian membuat suasana kelas. Terus bisa juga dengan nyanyian Bu, gitu kan, dengan nyanyian yang pendek-pendek, gitu kan. Saya jadi sebelum mengajar tuh saya mempersiapkan lagu-lagu yang pendek, gitu kan. Nah setelah lagu-lagu yang pendek itu kita mohon maaf nih, boleh nggak saya contohkan Bu? Boleh, silakan. Contohnya gini kan, ada lagu Five little duck went out one day over the hills and far away. Mother duck said quack 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 quack, but only 4 little duck came back. Jadi itu menceritakan 5 bebek pergi melewati bukit, kemudian balik lagi, tapi pas dipanggil cuma ada 4 anak bebek yang pulang. Jadi satunya mati, ketinggalan di sana di bukit sana gitu. Anak-anak mulai mengikuti kan, alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Nah saya ulang berkali-kali lagu itu. Kemudian coba sekarang stop untuk menyanyikan itu, bacakan saja. Dibacakan Bu, mulai begitu. Terus saya kasih pertanyaan, how many duck? Gitu kan. Ada berapa bebek yang pulang? Mereka responnya bagus. Ini oke. Ada sekarang gantian ya, kamu bertanya kepada temennya, ada berapa bebek gitu. Nah mungkin itu salah satu cara saya, bisa lewat nyanyian, kemudian bisa lewat kita gambar dipertunjukkan kepada anak. What is it? What are they doing? Apa yang mereka lakukan? Meskipun cuma satu kata, mereka merespon. Jadi mungkin cara saya nanti ke depan mengajarnya dengan didampingi gambar, bisa juga dengan nyanyian Bu, yang tadinya dinyanyikan mereka dibacakan saja, jadi tidak dinyanyikan. Dari situ pronunciation juga mereka sudah bagus ya, jadi terlatih. Nah mungkin mereka juga merasa pede Bu gitu dengan cara saya meniru saya dulu gitu, akhirnya mereka bernyanyi tanpa takut salah. Nah sepertinya dari hal dasar itu dulu yang harus saya sampaikan ke anak-anak gitu. Berarti dari Bu Lilis metode tadi bisa diterapkan untuk membangkitkan semangat mereka untuk berbicara ya tanpa rasa takut, dan untuk memperbaiki pronunciation-nya gitu. Iya, ya. betul. Dan itu pernah dilakukan ya. Iya. Dan bisa diterapkan juga ke siswa yang sekarang. Iya Bu. Ya, itu menjadi solusi yang Bu Lilis bisa diterapkan. Iya. Kemudian untuk melakukannya itu sebaiknya mulai kapan dilakukan? Saya kan ini udah BTS kemarin. Nanti itu di topik selanjutnya ada teks prosedur, yang mana nanti anak-anak berdemonstrasi dengan menggunakan teks prosedur, cara membuat kue, cara membuat minuman. Saya ingin nanti anak-anak didampingi dengan gambar yang bercerita itu. Mungkin kita akan mulai minggu depan dengan topik yang teks prosedur tadi. Mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa memulai, dan saya bisa mempersiapkan gambar-gambar yang relevan dengan topik gitu. Jadi saya lebih harus rajin lagi untuk mempersiapkan alat peraganya. Makin cepat makin baik Iya. ya menyelesaikannya. Iya. Itu yang Bu Lilis tadi sudah disampaikan, dan Bu Lilis sudah mengemukakan adanya solusi ya tadi dengan cara menggunakan gambar ataupun nyanyian untuk membangkitkan siswa tersebut agar lebih berani untuk mengungkapkan kata-kata sosial. Nah nanti kita tunggu Bu Lilis setelah minggu depan, apakah setelah diterapkan oleh Bu Lilis tidak lanjut bekerja, kita lihat hasilnya apakah sudah bisa berhasil menurut yang tadi disampaikan, siswanya sudah mulai berani atau jadi kita ngobrol lagi ya Bu Lilis ya. Ya. Kita- Ibu jadi boleh nih nanti ke Ibu lagi untuk menceritakan hasilnya yang udah saya lakukan. Boleh Bu, boleh sekali. Ya udah, makasih ya Bu. Tapi Maaf nih. minum. Oh, iya. Dari tadi Maaf belum ya Bu, kasih, sudah terima kasih. mengganggu nih. Terima kasih. Mangga Ibu. Oh iya, ditambah ya Bu. Ya. Punten.
Saya sangat tertarik nih sama coaching yang sudah dilakukan tadi. Boleh Ibu izin ya Bu ya, ada beberapa hal yang mungkin agak menggelitik yang saya ingin sampaikan Ya boleh Bu. tentang coaching tadi ya yang sudah berlangsung. Saya melihat di sini antara coach dengan coachee itu sudah terjalin kemitraan ya. Kemudian terlihat sekali coachee merasa nyaman karena coachnya juga percaya diri, terlihat itu ya sama saya tadi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh coach tadi saya lihat sudah menggunakan pendekatan algoritma. Pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan terbuka. Sedikit saya tangkap tadi seperti contohnya, apa kriteria guru yang tidak gagal menurut Ibu? Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Bu Lilis untuk mengatasi kesulitan anak berbahasa Inggris? Kemudian sebaiknya mulai kapan rencana tersebut akan dilaksanakan? Itu benar-benar pertanyaan terbuka yang sesuai dengan alur cerita. Kemudian saya juga melihat pertanyaan tadi itu benar-benar memandu coaching untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Dan juga saya melihat coaching merasa nyaman, dan coach juga di sini tidak seperti menggurui ya, karena memang dua-duanya mengalir ya dengan enak, jadi solusi didapatkan dan dua-duanya memang terpecahkan permasalahan ini dengan coaching tersebut. Mungkin itu ya masukan dari saya sebagai observer yang mengamati kegiatan coaching tadi. Terima kasih untuk ilmunya. Saya sudah bisa menangkap bagaimana proses coaching yang baik seperti apa. Terima kasih ya Ibu Lilis, Ibu Kusrini untuk pengalaman berharga, sharing berharganya. Kita pamit dulu ya. Ke Bu Kusrini. Kita itu aja dulu closing ya. Demikian praktek coaching dari kelompok kami, di mana Ibu Kusrini dari SMA Negeri 9 sebagai coach dan saya Lilis Komalawati dari SMP Negeri 41 sebagai coachee, dan Ibu Agung Rusianawati dari SMP Negeri 27 sebagai observer. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.